Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Islam dan politik di Indonesia dan bagaimana realitasnya dari dahulu sampai sekarang. Sebenarnya agama itu mempengaruhi perasaan, hati, mempengaruhi pemikiran setiap orang yang beriman kepada agama itu. Dan itu kemudian akan berpengaruh kepada perilakunya sehari-hari, baik perilaku individunya maupun perilaku politiknya. Perkembangan di banyak negara, termasuk di negara Asia Tenggara, Malaysia misalnya, menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Kita tidak menyebut agama apapun sebagai agama resmi negara, tapi kita menyatakan dengan tegas bahwa negara kita berdasarkan Pancasila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dalam pembentukan hukum di negara masing-masing. Di Malaysia, pengaruh hukum Islam jelas. Di negeri kita yang menganut keragaman suku, agama, diberlakukan hukum privat, misalnya hukum Islam berlaku di bidang hukum perkawinan. Jadi dimanapun di dunia ini, baik negara itu bersifat religius, atau memberikan tempat yang sangat terhormat bagi agama-agama, ataupun negara itu mengaku sekuler, tetap saja agama itu akan mempengaruhi jalannya kehidupan politik di negara itu, baik kebijakan-kebijakan politiknya maupun juga hukum-hukum yang dibentuk dan dibuat oleh negara itu. Perkembangan historis yang sangat panjang sejarah kaitan Islam dan politik itu, ya, awal sekali kedatangan Islam mula-mula membentuk masyarakat, kemudian membentuk kesultanan-kesultanan di banyak daerah, kesultanan Islam Nusantara, kemudian datang bangsa Eropa yang ingin menguasai kawasan ini, mereka melawan, mereka berperang, dan kemudian menimbulkan satu perlawanan fisik, dan perlawanan fisik selalu memerlukan adanya basis ideologis yang kuat, dan mereka menjadikan Islam, mentransformasikan ajaran-ajaran Islam itu sebagai ideologi politik dalam bentuk ideologi perlawanan terhadap kolonialisme. Ketika sudah lelah berperang, muncul gerakan-gerakan yang bersifat politik dan sosial. Ada Serikat Dagang Islam pada tahun 1905, ada Budi Utomo yang bersifat nasionalistik lokal Jawa pada waktu itu. Serikat Islam muncul menjadi satu kekuatan politik pada tahun 1912, dan ini terus berkembang sehingga pada tahun 24 Bung Karno menulis satu risalah yang sangat terkenal dan dihimpun sekarang dalam buku jilid pertama di bawah bendera revolusi, judulnya Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme. Ada tiga kekuatan ideologis politik di tanah air kita ini yang oleh Bung Karno dikonstatir pada waktu itu, ialah Islam, ya, nasionalis, dan Marxis pada waktu itu, yang terus berkembang sampai kita merdeka. Tapi kemudian pada tahun 1965 Marxis kemudian dilarang, dan tinggallah nasionalis dan Islam, yang dalam pemilu tahun 1995 kekuatannya hampir seimbang, kira-kira 47,53%, kira-kira seperti itu. Dan dalam pemilu tahun 2009 ya, kekuatan Islam itu menurun tinggal 36%, sekarang menurun kira-kira 31% berdasarkan hasil pemilu terakhir kita. Tapi saya melihat dari semua itu, dan ini patut menjadi catatan saya malam ini, bahwa Islam di Indonesia ini telah, sedang, dan nampaknya akan terus memainkan perannya di bidang politik bagi sejarah Indonesia di masa-masa yang akan datang. Mengenai keterkaitan Islam dan politik dalam konteks keindonesiaan, kita sangat menyadari bahwa Indonesia diproklamasikan tidak dalam kondisi yang kosong hubungan dengan bangsa-bangsa yang lain maupun juga agama-agama yang lain. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jelas dinyatakan tentang kehadiran kita adalah untuk menjadi bagian dari yang memastikan tentang kemerdekaan bangsa-bangsa, ikut juga menghadirkan ketertiban dunia, berbasiskan pada keadilan dan seterusnya. Karena kita lihat bahwa
sejak Indonesia hadir dan bahkan sampai hari ini maupun sebelumnya, kita memahami relasi antara agama dan negara itu memang satu hal yang niscaya, artinya satu hal yang tidak terelakkan. Kalau kita lihat di Eropa misalnya, Angela Merkel jelas dia dari Partai Sosial Kristen Demokrat. Kalau kita lihat di India misalnya, di sana pernah ada juga eksis Partai Bharatiya Janata. Ya, Partai Hindu Rakyat yang India. mempunyai garis tertentu. Indonesia dalam sepanjang perjalanan sejarahnya menghadirkan beragam, ada Partai Kristen pernah ada, Partai Katolik pernah ada, PDS yang berbasiskan pada Protestan juga pernah ada. Semuanya hadir dalam konteks inilah Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa memberi ruang bagi semuanya untuk berperan serta, dan Indonesia adalah sebuah entitas yang menerima semuanya untuk menghadirkan, kalau dalam bahasanya Bung Karno adalah satu untuk semuanya, semuanya untuk satu, dan inilah Indonesia kita yang mayoritas beragama Islam, tapi Islam di Indonesia menerima demokrasi menjadi bagian dari yang menerima semua pihak untuk berperan serta menghadirkan cita-cita proklamasi dan reformasi kita. Kalau misalnya orang memperjuangkan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah syariat Islam berlaku dan menjadi bagian integral dari hukum nasional kita, dianggap tidak ada tempatnya di negara ini. Bagaimana melihat persoalan ini? Karena realitanya bahkan sejak zaman Belanda pun hukum Islam pun juga diterima baik dalam konteks teori resepsi maupun juga teori-teori yang lainnya. Tetapi yang paling utama adalah ketika kita sudah menyepakati Indonesia kita adalah benda yang konkret atau realita konkret dalam konteks Indonesia. Sejak dalam pembentukannya maupun sampai hari ini, Islam dan Partai Islam tidak bisa dinafikan. Sejak dari dulu diterima hadirnya Masyumi, sejak dari dulu kemudian diterima bagaimana bahkan dengan, kalau kita bicara tentang relasi antara Islam dan partai politik dan perilaku demokrasi di Indonesia, kita tahu bahwa orang sering menyebutkan pemilu yang paling demokratis adalah pemilu tahun 55. Pertanyaannya adalah, siapakah Perdana Menteri waktu itu? Bernardin Harahap. Dari partai apa? Masyumi. Partai Masyumi. Partai Islam. Partai Islam. Ya, ini adalah sebuah gejala yang juga tidak hanya berlaku tingkat lokal, nasional, ya, bahkan berlaku di tingkat global. Kita lihat pada tingkat global, begitu banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi dimenangkan bukan oleh Partai Islam. Sekalipun sementara kemarin pernah terjadi yang disebut sebagai Arab Spring, tapi karena Spring ya berikutnya ada Autumn, bahkan ada Winter, bahkan ada juga ada musim-musim yang lain, dan kejadian itu kemudian berlaku dan terjadilah beragam hal yang membuat kita harus juga melakukan introspeksi. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau untuk Indonesia, mengapa kemudian dinamika ini terjadi? Ya tentu banyak hal ya, karena kalau melihat kepada realita kita sekarang berada di era reformasi yang begitu luar biasa, memberikan kebebasan kepada siapapun untuk berekspresi, siapapun untuk memberikan pilihannya, berbeda dengan zaman represi pada era sebelumnya. Mestinya memang partai-partai Islam dan tokoh-tokoh umat Islam bisa menghadirkan perilaku politik dan tradisi berpolitik yang lebih diterima oleh publik, dan karenanya lebih menghadirkan pilihan dari publik. Tapi inilah realitanya, dan ini adalah sebuah tantangan yang mudah-mudahan akan disambut dengan baik oleh tokoh-tokoh partai Islam dan oleh partai Islam. Tentang perkembangan negara Islam yang menerapkan hukum Islam ya, 10 tahun terakhir inilah ya, ada 2 negara yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka, dan ternyata dua-duanya tiba-tiba menjadi negara yang sangat berkembang pesat dikala banyaknya negara-negara Islam yang terpuruk ya. Kalau yang sudah berjalan sekitar 10 tahun adalah Turki. Dari tadinya negara sekuler, setelah dibentuk oleh Mustafa Kemal Atatürk yang memang memiliki ide-ide liberal dan sekuler, mengubah Turki dari khilafah Islamiyah menjadi Turki yang liberal, yang sekuler, menjauhkan antara agama dengan pemerintahan. Bahkan dia sempat mengganti azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki, membaca Al-Quran dengan dialek-dialek bahasa suku-suku Turki. Indonesia sudah mulai ikut-ikutan sekarang. Yang Turki sudah lakukan dulu beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Dan itu ternyata membuat mereka terpuruk. Subhanallah, datangnya Presiden Turki yang sekarang ini, Erdogan, yang sangat masyhur sekarang, luar biasa orang ini, semoga Allah menjaga ya. Beliau mengubah setelah dalam 10 tahun ini sistem Turki yang sekuler menjadi sistem Islam, menerapkan syariat Islam. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Paling tidak ada 25 poin yang dunia mencatat apa yang terjadi pada Turki setelah mengubah, dunia mencatat ya, setelah mengubah sistem sekuler menjadi sistem Islam. Dan yang diangkat sekarang sama Erdogan ini, tahun 2023 atau 2025 Turki sudah harus kembali seperti dulu menguasai dunia dengan sistem Islam. Negara yang kedua teman-teman sekalian adalah
Brunei yang terdekat. Begitu dibuka, begitu disiarkan bahwasanya Brunei menerapkan hukum Islam, maka ditemukan kembali kiang-kiang minyak yang jumlahnya bisa ya berjumlah 70 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Baru diniatkan, baru diterapkan, sudah Allah bukain. Bagaimana dengan Indonesia? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita umat Islam saat ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat dunia. Jadi jangan berkecil hati, kita harus berbesar hati. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.